Rumah itu adalah napas Rania. Setiap tarikan udaranya di pagi hari adalah aroma melati yang basah oleh embun, merambat dari taman yang ia rawat dengan tangannya sendiri. Setiap hembusannya adalah kehangatan dari secangkir kopi yang baru diseduh di dapur yang ia rancang. Ia mengenal setiap lekuk dindingnya, setiap derit lantainya, setiap bias cahaya yang masuk melalui jendela besar di ruang keluarga. 5 tahun sejak suaminya, Mas Bram, pergi, Rania telah mengubah rumah ini dari sekadar warisan menjadi sebuah surga. Surga yang ia bangun dengan keringat, air mata, dan seluruh gajinya sebagai manajer butik. Ia tidak pernah sendirian di surga itu. Ada Ibu Ratmi, mertuanya, yang hari-harinya dihabiskan dengan menonton sinetron di televisi layar datar 70 inci yang dibeli Rania. Ada juga Dina, adik iparnya, yang kini berusia 26 tahun. Seorang gadis yang hidupnya berpusat pada ponsel canggih dan unggahan media sosial. Ponsel yang juga Rania belikan sebagai hadiah ulang tahun. Mereka berdua adalah keluarga yang dititipkan Mas Bram padanya. Rania memegang amanah itu erat-erat. Ia memasak untuk mereka, membayar semua tagihan tanpa pernah mengeluh, dan memastikan kulkas 2 pintu itu selalu penuh dengan makanan dan minuman kesukaan mereka. Ia pikir, dengan melayani mereka, ia sedang memuliakan kenangan suaminya. Pagi itu, aroma roti panggang dan keju meleleh memenuhi udara. Rania sedang menyiapkan sarapan, sementara Dina duduk di meja makan. Jarinya menari lincah di atas layar ponsel, bibirnya mengerucut sebal. "Mbak, lihat deh. Masa si Siska liburan ke Bali lagi? Kayaknya baru kemarin dia pamer foto di Singapura. Enak banget ya jadi dia," keluh Dina, menunjukkan sebuah foto di Instagram. Rania tersenyum sambil meletakkan sepiring roti panggang di hadapan Dina. "Ya disyukuri saja apa yang kita punya, Din. Mungkin rezekinya dia di situ." "Rezeki, rezeki." Mbak Rani ngomongnya kayak ibu-ibu pengajian, cibir Dina. Ia menggigit rotinya dengan malas. "Coba kita yang punya rumah segede ini bisa liburan mewah juga. Ini rumah bagus-bagus, tapi isinya orang susah semua." Kata-kata itu seperti sengatan kecil. Rania memilih untuk tidak menanggapi. Ia sudah hafal betul sifat Dina. Di balik wajahnya yang cantik, ada hati yang dipenuhi rasa iri. Dina tidak pernah benar-benar bekerja. Ia hanya sesekali menerima endorse dari beberapa produk lokal. Hasilnya hanya cukup untuk membeli kuota internet dan kopi mahal. Ia melihat semua fasilitas yang disediakan Rania bukan sebagai kebaikan, melainkan sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya ia dapatkan. Ibu Ratmi keluar dari kamarnya, berjalan pelan menuju meja makan. "Sarapan apa, Ran?" tanyanya tanpa menoleh pada Rania. "Roti panggang, Bu. Mau Rani buatkan teh hangat?" "Tidak usah. Air putih saja," jawabnya singkat. Begitulah suasana di rumah itu setiap hari. Rania adalah pusat dari semua aktivitas, penyedia segala kebutuhan, namun keberadaannya seolah transparan. Ia adalah mesin yang membuat surga itu tetap berjalan, mesin yang tidak pernah butuh ucapan terima kasih. Ia menatap sekelilingnya. Dapur dengan kitchen set minimalis berwarna putih yang ia cicil selama 2 tahun. Ruang makan dengan set meja kayu yang kokoh. Ruang keluarga dengan sofa empuk yang sering menjadi saksi bisu keluh kesah Dina tentang hidupnya yang membosankan. Semua ini adalah miliknya. Tapi ia tidak pernah merasa memilikinya. Ia hanya merasa sebagai penjaga. Segalanya berubah ketika Dina mengumumkan akan menikah. Ia membawa seorang pria bernama Bayu, yang tampak sopan namun matanya selalu awas mengamati setiap detail kemewahan di rumah itu. Rania menyambut kabar itu dengan sukacita. Ia berharap pernikahan akan membuat Dina lebih dewasa. Ia bahkan sudah mulai menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu biaya pernikahan. Sebuah niat yang tidak pernah ia utarakan. Namun, di mata Dina dan ibunya, pernikahan itu bukanlah awal dari kedewasaan. Itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menyingkirkan duri dalam daging yang selama ini diam-diam mereka rasakan. Malam itu, seminggu setelah pengumuman, mereka memanggil Rania untuk bicara serius. Rania duduk di sofa tunggal yang paling ia sukai, sementara Dina dan Ibu Ratmi duduk berhadapan dengannya,
membentuk formasi seperti hakim dan jaksa. Bayu tidak ada di sana, tapi Rania bisa merasakan kehadirannya dalam setiap kata yang akan mereka ucapkan. Rani. Ibu Ratmi memulai dengan nada yang dipaksakan terdengar lembut. Seperti yang kamu tahu, Dina akan memulai hidup baru. Sebagai seorang ibu, saya tentu ingin memberikan yang terbaik untuk putri saya satu-satunya. Rania mengangguk. Firasatnya mulai tidak nyaman. Tentu, Bu. Rani juga ikut bahagia. Apa yang bisa Rani bantu? Dina tertawa kecil. Tawa yang terdengar mengejek. Bantuan terbaik yang bisa Mbak Rani berikan adalah dengan tidak menghalangi kebahagiaan aku. Dahi Rania berkerut. Menghalangi? Apa maksudmu, Din? Begini loh, Mbak, kata Dina, mencondongkan tubuhnya ke depan, sorot matanya tajam. Aku dan Mas Bayu butuh tempat tinggal setelah menikah. Dan rumah ini adalah hak aku. Aku anak kandung satu-satunya dari bapak dan ibu. Mas Bram sudah meninggal, jadi secara hukum, warisan ini jatuh sepenuhnya ke aku dan ibu. Setiap kata terasa seperti hantaman palu di dada Rania. Ia menatap Ibu Ratmi, mencari sanggahan, tapi yang ia dapatkan hanyalah anggukan setuju dari mertuanya. Tapi, ini rumah Mas Bram juga. Saya istrinya. Ucap Rania lirih, suaranya nyaris hilang. Istri? Mas Bram sudah tidak ada. Mbak, ikatan Mbak dengan keluarga ini sudah putus. Sahut Dina kejam. Selama ini kami sudah cukup baik membiarkan Mbak tinggal di sini, menikmati rumah peninggalan orang tua kami. Sekarang, kami mau pakai rumah kami sendiri. Masa aku dan calon suamiku yang harus cari kontrakan? Sementara Mbak Rania, orang luar, enak-enakan di sini. Orang luar. Kata itu berdengung di telinga Rania. Jadi selama ini, di rumah yang ia bangun dengan jerih payahnya, ia dianggap sebagai orang luar, parasit yang menumpang hidup. Semua barang di rumah ini saya yang beli, Din. Dari sofa yang kamu duduki, sampai AC di kamar kamu. Rania mencoba membela diri, suaranya bergetar menahan tangis. Oh, jadi sekarang hitung-hitungan. Dina tersenyum sinis. Anggap saja itu biaya sewa. Mbak, sewa karena sudah tinggal gratis selama 5 tahun di rumah kami. Kalau dihitung-hitung, mungkin masih kurang. Jadi, kami mohon pengertiannya. Kami beri Mbak waktu sampai akhir pekan ini untuk berkemas dan mencari tempat tinggal baru. Akhir pekan. Mereka memberinya waktu beberapa hari untuk angkat kaki dari kehidupannya sendiri. Rania tidak sanggup lagi berkata-kata. Rasa sakit yang luar biasa mencekiknya. Ia bangkit, berjalan melewati mereka tanpa sepatah kata pun, dan mengunci diri di kamarnya. Ia bisa mendengar tawa lirih Dina dari balik pintu. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, seolah ikut merasakan kepedihan hatinya. Rania tidak berkemas. Ia hanya duduk termangu di lantai, bersandar pada ranjangnya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tidak tahu harus pergi kemana. Ia merasa dunianya runtuh. Sekitar tengah malam, ketukan keras di pintu kamarnya membuatnya terlonjak. Bukan ketukan, tapi gedoran. Mbak Rani, buka pintunya. Suara Dina terdengar kasar dan tidak sabar. Rania membuka pintu dengan ragu. Dina dan Ibu Ratmi berdiri di sana. Wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Kami sudah bicara dengan Mas Bayu, kata Dina, dan kami memutuskan, lebih cepat lebih baik. Kami tidak mau Mbak membuat drama atau mengulur-ulur waktu. Mbak pergi sekarang juga. Sekarang? Din, di luar hujan badai. Rania memohon, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Justru bagus, sahut Dina dengan senyum kejam. Biar semua kesialan Mbak Hanyu terbawa air hujan. Cepat, jangan banyak alasan. Sebelum Rania sempat bereaksi, Dina menerobos masuk ke kamarnya. Ia membuka lemari, menarik keluar beberapa helai pakaian Rania secara acak dan melemparkannya ke dalam sebuah koper kecil. Ibu Ratmi hanya berdiri di ambang pintu, mengawasi dengan tatapan dingin, seolah memastikan eksekusi berjalan lancar. Ini tasku, Din. Jangan. Rania mencoba merebut tas tangannya, tapi Dina lebih cepat.
Ia membuka tas itu, mengeluarkan dompet Rania, mengambil semua uang tunai di dalamnya, lalu melemparkan dompet kosong itu ke lantai. Ini buat ganti rugi uang listrik bulan ini, katanya enteng. Air mata Rania akhirnya tumpah. Ia tidak melawan lagi. Tenaganya habis. Ia hanya bisa pasrah saat Dina menarik lengannya dengan kasar, menyeretnya keluar dari kamar. Ia diseret melewati semua hasil kerja kerasnya. Melewati dapur yang berkilauan, melewati ruang keluarga yang hangat, menuju pintu depan. Pergi, dan jangan pernah kembali lagi ke rumah ini, teriak Dina sambil mendorong Rania dengan sekuat tenaga. Tubuh Rania terhempas ke teras yang licin dan basah. Ia jatuh tersungkur. Pintu dibanting tepat di depan wajahnya, diikuti suara kunci yang diputar berkali-kali. Selesai. Semuanya selesai. Rania terbaring di lantai yang dingin, membiarkan air hujan yang deras mengguyur seluruh tubuhnya. Ia menatap nanar pada pintu yang tertutup rapat itu. Pintu menuju surganya, yang kini telah menjadi neraka. Di dalam sana, ada dua iblis berwujud manusia yang sedang tertawa. Dan di luar sini, ada dirinya, seorang malaikat yang sayapnya telah dipatahkan. Hanya dengan pakaian basah di badan, sebuah koper yang nyaris kosong, dan hati yang hancur berkeping-keping. Malam itu, di tengah amukan badai, Rania merasakan sesuatu yang hangat mati di dalam dirinya, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang beku, keras, dan menakutkan. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Setiap tetesnya terasa seperti cambukan kecil di kulit Rania yang sudah mati rasa karena dingin. Ia masih terbaring di teras, membiarkan air menggenang di sekelilingnya. Pikirannya kosong, telinganya berdengung. Ia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, tapi otaknya menolak untuk bekerja sama. Rasanya seperti sedang menonton film tentang kehidupan orang lain. Seorang wanita malang yang diusir dari rumahnya di tengah badai. Tapi rasa sakit yang menyayat di dadanya, dan dingin yang menusuk tulangnya, menegaskan bahwa ini adalah kenyataan pahit miliknya. Ia perlahan mencoba untuk duduk. Gaun rumah yang ia kenakan basah kuyup dan melekat di tubuhnya, membuatnya menggigil hebat. Ia menatap rumah itu, rumahnya. Dari jendela ruang keluarga, ia bisa melihat siluet Dina dan Ibu Ratmi yang bergerak-gerak. Mungkin mereka sedang memeriksa setiap sudut, memastikan tidak ada lagi jejak dirinya yang tersisa. Memastikan surga itu kini 100% milik mereka. Sebuah gelombang kesedihan yang dahsyat menghantamnya. Bukan karena kehilangan materi, tapi karena pengkhianatan. Bagaimana bisa orang yang setiap hari makan dari piring yang sama dengannya tega melakukan ini? Ia teringat wajah Mas Bram. Jika suaminya masih ada, semua ini tidak akan pernah terjadi. Mas Bram adalah perisainya. Kini perisai itu telah tiada, dan ia dibiarkan telanjang menghadapi serigala berbulu domba. Dengan sisa-sisa kekuatan, Rania bangkit berdiri. Kakinya gemetar. Ia meraih gagang koper kecilnya yang tergeletak di genangan air. Ia harus pergi dari sini. Setiap detik ia berada di depan rumah ini terasa seperti siksaan. Ia berjalan terseok-seok, tanpa tujuan, meninggalkan halaman yang tamannya ia rawat dengan penuh cinta. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang. Tidak ada gunanya. Rumah itu bukan lagi miliknya. Jalan komplek perumahan itu sepi dan gelap, hanya diterangi oleh lampu jalan yang cahayanya tampak redup di tengah hujan. Rania berjalan tanpa arah, membiarkan kakinya membawanya pergi. Ia tidak punya siapa-siapa di kota ini. Orang tuanya sudah lama meninggal. Dan ia anak tunggal. Teman-temannya ada, tapi ia terlalu malu untuk muncul di depan pintu rumah mereka dalam keadaan seperti ini pada jam 2 pagi. Langkahnya terhenti di depan sebuah musola kecil di ujung jalan. Tempat itu tampak sunyi dan damai. Sebuah perlindungan. Dengan tangan gemetar, ia mendorong gerbangnya yang tidak terkunci dan melangkah masuk ke halaman. Ia berteduh sejenak di teras musola, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Kemudian, ia masuk ke dalam. Suasana di dalam musola begitu hening. Hanya suara hujan di atap yang menjadi musik latar kesedihannya. Ia menuju bagian wanita, meletakkan kopernya di sudut, lalu duduk bersandar di dinding.
Di tempat yang suci ini, pertahanannya runtuh. Ia memeluk lututnya dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan tanpa suara yang menguras seluruh jiwanya. Ia menangisi kebodohannya, yang terlalu percaya pada orang yang salah. Ia menangisi ketulusannya, yang dibalas dengan air tuba. Ia menangisi setiap rupiah yang ia habiskan untuk mereka, setiap tetes keringat yang ia curahkan. Ia teringat saat Dina merengek minta dibelikan tas bermerek agar tidak malu di antara teman-temannya. Rania, dengan berat hati, menggunakan sebagian tabungannya untuk membelikannya. Ia teringat saat Ibu Ratmi mengeluh sakit punggung, dan Rania segera membelikan kasur kesehatan yang mahal untuk kamar mertuanya, sementara ia sendiri masih tidur di kasur busa biasa. Ia memberikan segalanya. Dan kini, ia tidak punya apa-apa. Tangisnya perlahan mereda, berganti dengan isak tangis yang memilukan, lalu akhirnya berhenti. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan luas di dalam dadanya. Ia duduk dalam kegelapan selama mungkin 1 atau 2 jam, hanya menatap kosong ke depan. Pakaiannya mulai mengering, meninggalkan rasa dingin yang tidak nyaman di kulitnya. Dalam keheningan dan kekosongan itu, sebuah pikiran mulai merayap masuk. Sebuah pikiran yang berbeda. Bukan lagi tentang kesedihan atau rasa sakit, tapi tentang ketidakadilan. Kemarahan mulai membara pelan-pelan dari dasar hatinya. Bukan kemarahan yang panas dan meledak-ledak, tapi kemarahan yang dingin, tajam, dan jernih. Ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas tangan kecil yang berhasil ia selamatkan. Syukurlah, ponsel itu masih menyala. Baterainya tersisa sekitar 30%. Jarinya secara otomatis membuka galeri foto. Ia melihat foto-foto kenangan di rumah itu. Foto saat ia pertama kali memasang gorden baru di ruang tamu. Foto saat ia tersenyum bangga di depan kitchen set barunya. Foto taman kecilnya yang rimbun oleh bunga. Lalu jarinya berhenti pada sebuah folder foto yang terlupakan. Folder bernama Bukti Pembayaran. Matanya membelalak. Ia ingat sekarang. Sebagai seorang manajer, ia terbiasa mengarsipkan segalanya. Setiap kali ia membeli barang elektronik atau perabotan mahal, ia selalu memfoto kwitansinya dan menyimpannya di folder itu. Setiap transaksi besar melalui M-Banking, ia selalu menyimpannya dalam bentuk tangkapan layar. Dengan jantung berdebar, ia mulai menggulir isi folder itu. Satu persatu, bukti kepemilikannya atas surga yang direbut darinya itu muncul di layar ponsel. Kwitansi pembelian sofa kulit impor seharga 35 juta. Bukti transfer DP dan pelunasan kitchen set seharga 42 juta. Tagihan kartu kredit untuk pembelian 3 unit AC. Nota pembelian televisi 70 inci. Cicilan meja makan Jati. Bahkan kwitansi dari tukang las untuk pembuatan pagar dan kanopi baru. Semuanya ada di sana. Lengkap dengan tanggal, nama toko, dan namanya sebagai pembeli. Sebuah kesadaran menghantamnya seperti sambaran petir. Mereka mengusirnya dari rumah. Tapi mereka tidak bisa mengusirnya dari barang-barang miliknya. Rumah itu mungkin atas nama almarhum mertuanya. Tapi isinya, jiwa dari rumah itu, adalah miliknya. 100% miliknya. Senyum pertama sejak malam itu terjadi terukir di bibir Rania. Tapi itu bukan senyum kebahagiaan. Itu adalah senyum dingin yang penuh perhitungan. Senyum seseorang yang baru saja menemukan senjata paling mematikan di tengah medan perang. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir mereka akan memulai hidup baru yang mewah di istana yang ia bangun. Betapa bodohnya mereka. Mereka hanya akan mendapatkan sangkar emas yang kosong. Di sudut musola yang remang-remang itu, Rania mengucapkan sumpah dalam hatinya. Ia tidak akan menuntut haknya atas rumah itu. Ia tidak akan memohon untuk kembali. Ia akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ia akan mengambil kembali setiap paku yang ia tancapkan di dinding rumah itu. Ia akan melucuti rumah itu hingga telanjang. Ia akan menjual semuanya. Setiap barang. Ia akan mengubah semua perabotan itu menjadi uang tunai. Menjadi modal untuk memulai hidupnya yang baru. Dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling elegan sekaligus paling mempermalukan bagi mereka. Ia membuka aplikasi catatan di ponselnya.
Jarinya yang tadi gemetar karena dingin dan sedih, kini mengetik dengan mantap dan cepat. Ia mulai membuat daftar. Daftarnya terus berlanjut. Ia menuliskan semua yang ada di kamar utama, kamar Dina, kamar Ibu Ratmi. Ia bahkan menuliskan detail terkecil seperti pemanas air di kamar mandi, mesin cuci, pompa air, hingga pot-pot bunga mahal dan ikan koi di kolam tamannya. Setiap kata yang ia ketik terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Sebuah langkah menuju pembalasan. Ini bukan lagi soal uang. Ini tentang harga diri. Tentang menunjukkan pada mereka siapa pemilik sebenarnya dari semua kemewahan yang mereka banggakan itu. Ketika daftar itu selesai, subuh mulai menjelang. Suara azan terdengar dari pengeras suara musola, memecah keheningan pagi. Rania menarik napas panjang. Malam terpanjang dalam hidupnya telah berakhir. Dan kini, fajar baru telah tiba. Fajar yang membawa serta sebuah rencana. Rencana pembalasan yang akan ia nikmati setiap detiknya. Mereka telah menabur angin, dan mereka akan menuai badai yang paling dahsyat. Pagi datang tanpa kehangatan. Rania meninggalkan musola saat langit masih berwarna kelabu. Tubuhnya letih, matanya bengkak, tapi pikirannya setajam silet. Ia tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Kini setiap langkahnya memiliki maksud. Tujuan pertamanya adalah sebuah anjungan tunai mandiri. Ia menarik sisa uang yang ada di rekening gajinya. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan hidup selama beberapa minggu. Dari sana, ia memesan ojek online menuju sebuah motel melati di pinggir kota, tempat yang bersih, murah, dan anonim. Tempat yang sempurna untuk membangun markas perangnya. Setelah mandi air hangat dan berganti pakaian dengan salah satu dari sedikit baju yang ada di kopernya, Rania merasa seperti manusia baru. Bukan manusia yang sama seperti kemarin, yang lembut dan pemaaf. Manusia baru ini lebih dingin, lebih fokus. Ia duduk di tepi ranjang yang spraynya terasa kaku, menatap pantulan dirinya di cermin lemari yang kusam. Wanita dengan tatapan kosong itu harus pergi. Ia harus digantikan oleh seorang pejuang. Tugas pertama adalah mencari sekutu. Ia membuka kontak di ponselnya dan jarinya berhenti pada sebuah nama. Sandi Pratama. Teman kuliahnya dulu. Seorang pria jenaka yang kini telah menjadi pengacara handal. Rania menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol panggil. Halo, Ran? Tumben banget telepon pagi-pagi. Ada apa? Suara Sandi terdengar ceria seperti biasa. Sandi, aku butuh bantuanmu. Suara Rania terdengar serak. Keceriaan di seberang telepon langsung lenyap. Kamu kenapa, Ran? Suaramu aneh. Kamu baik-baik saja. Rania menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir. Ia menceritakannya dengan lugas, tanpa isak tangis, seolah sedang melaporkan sebuah insiden. Ia menjelaskan tentang pengusiran, perabotan yang ia beli, dan rencana yang mulai terbentuk di kepalanya. Sandi mendengarkan tanpa menyela. Keheningan di ujung telepon terasa pekat. Setelah Rania selesai, Sandi mengumpat pelan. Kurang ajar. Aku tidak percaya mereka setega itu. Maaf, Ran. Aku ikut marah mendengarnya. Aku tidak butuh amarahmu, San. Aku butuh nasihat hukummu, kata Rania tegas. Apakah rencanaku ini bisa dilakukan? Apakah aku bisa mengambil kembali semua barangku dan menjualnya? Tunggu sebentar, kata Sandi. Terdengar suara ketikan di keyboard. Kuncinya satu. Ran. Kamu punya bukti kepemilikan barang-barang itu? Aku punya hampir semuanya, jawab Rania. Kwitansi, bukti transfer, tagihan kartu kredit. Sebagian besar dalam bentuk digital. Bagus. Itu lebih dari cukup. Suara Sandi terdengar lebih lega. Secara hukum, barang-barang itu adalah aset bergerak milikmu. Status kepemilikan rumah tidak berpengaruh terhadap kepemilikan isinya. Selama kamu bisa membuktikan kamulah yang membelinya. Mereka tidak punya hak sedikit pun untuk menahan barang-barang itu. Jadi aku bisa langsung datang dan mengambilnya. Bisa. Tapi aku sarankan caranya lebih elegan untuk menghindari tuduhan masuk tanpa izin atau pencurian. Jelas Sandi.
Cara terbaik adalah dengan mengirimkan surat pemberitahuan resmi lebih dulu, menyatakan niatmu untuk mengambil aset pribadimu. Tapi, kalau kamu mau memberikan efek kejut, ada cara lain. Cara apa? Tanya Rania, tidak sabar. Kamu bisa menjualnya langsung dari sana, seperti rencanamu. Saat pembeli datang untuk mengambil barang, kamulah yang memberi izin pada mereka untuk masuk ke properti itu dengan tujuan mengambil barang yang sudah sah menjadi milik mereka. Jika iparmu atau mertuamu menghalangi, mereka bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan atau bahkan penggelapan, karena mereka menahan hak milik orang lain. Untuk amannya, setiap pembeli yang datang, kamu bekali dengan salinan digital bukti kepemilikan barang yang mereka beli. Jadi posisi mereka kuat. Dan akan lebih baik lagi kalau kamu punya saksi saat transaksi besar. Dada Rania terasa lapang. Rencananya bukan hanya sebuah fantasi balas dendam, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Satu hal lagi, Ran, tambah Sandi. Pastikan kamu hanya mengambil apa yang benar-benar milikmu. Jangan sampai terbawa emosi dan mengambil barang peninggalan almarhum suamimu atau barang yang mereka beli sendiri, sekecil apapun itu. Jangan beri mereka celah untuk menyerang balik. Tetaplah di sisi yang benar. Aku mengerti, San. Terima kasih banyak. Berapa biaya konsultasimu? Jangan bicara soal biaya dulu. Anggap ini bantuan untuk teman lama. Fokus saja pada rencanamu. Kabari aku kalau ada perkembangan atau kalau mereka macam-macam, kata Sandi tulus. Setelah telepon ditutup, Rania merasa bebannya sedikit terangkat. Ia tidak sendirian. Ia punya dasar hukum yang kuat. Kini saatnya menyusun strategi perang. Ia membeli sebuah laptop bekas dan printer dari toko komputer terdekat. Kembali di kamar motelnya, ia mengubah tempat tidur menjadi meja kerja. Laptop terhubung ke internet melalui hotspot ponselnya. Ia siap. Selama berjam-jam berikutnya, kamar motel yang sempit itu menjadi pusat komando. Rania bekerja dengan ketelitian seorang jenderal. Pertama, ia membuat sebuah spreadsheet utama. Ia membaginya menjadi beberapa kolom, nama barang, lokasi, ruangan, detail merek, bukti kepemilikan, jenis file, foto barang, harga beli, dan harga jual yang akan ia tetapkan. Ia membuka folder, bukti pembayaran, di ponselnya dan mulai bekerja. Satu persatu, file gambar ia pindahkan ke laptop. Ia menatap bukti transfer untuk kitchen set. Ia ingat hari itu. Ia baru saja menerima bonus besar dan tanpa pikir panjang langsung melunasi sisa cicilan. Ia ingin membuat ibu mertuanya senang memasak di dapur yang layak. Ironis. Ia mengetik detailnya ke dalam spreadsheet tanpa emosi. Ia menemukan tagihan kartu kredit untuk sofa kulit. Ia mencicilnya selama 12 bulan. Ia ingat Dina melompat-lompat kegirangan saat sofa itu datang. Wah, rumah kita jadi kayak di majalah interior. Mbak, serunya waktu itu. Sekarang, sofa itu akan menjadi barang pertama yang ia jual. Proses itu memakan waktu lama. Tapi Rania tidak merasa lelah. Setiap bukti yang ia temukan dan ia arsipkan terasa seperti mengumpulkan amunisi. Ia melihat tumpukan file digital itu bukan lagi sebagai kenangan, tapi sebagai senjata. Ia bahkan berhasil meretas kembali akun media sosial lamanya, tempat ia pernah mengunggah beberapa foto interior rumah. Foto-foto itu akan menjadi materi iklannya. Foto-foto berkualitas tinggi yang menunjukkan betapa terawat dan mewahnya barang-barang miliknya. Setelah semua data terkumpul dan terorganisir, tahap selanjutnya adalah menentukan platform penjualan. Ia membuka beberapa situs marketplace dan membandingkannya. Ia memutuskan untuk menggunakan platform terbesar yang paling populer, yang memiliki jangkauan terluas. Ia akan memasang iklan di sana, lalu membagikan tautannya ke berbagai grup media sosial komunitas lokal. Ia ingin ceritanya menyebar. Kemudian, ia mulai menulis naskah iklannya. Ia tidak menulis dengan nada marah atau sedih. Ia menulisnya dengan nada profesional, seolah-olah ia adalah pedagang furnitur bekas. Judulnya ia buat semenarik mungkin. Cuci gudang pindah rumah. Semua perabot mewah dijual murah. Kualitas butik. Harga miring. Borong semua isi rumah. Di bagian deskripsi,
ia menulis. Dijual cepat semua perabotan rumah tangga dalam kondisi sangat rawat. Pemilik akan pindah keluar kota. Barang diambil sendiri di lokasi. Self-pick up. Lokasi di perumahan Cendana Indah No. 12. Untuk jadwal pengambilan, harap hubungi nomor tertera. Siapa cepat, dia dapat. Harga masih bisa nego tipis. Ia sengaja mencantumkan alamatnya dengan jelas. Ia ingin semua orang tahu di mana etalase miliknya berada. Ia tidak ingin bersembunyi. Ia ingin mereka, Dina dan Ibu Ratmi, yang merasakan malu. Ia melampirkan foto-foto terbaik. Foto ruang tamu yang tampak megah dengan sofa kulit dan gorden yang menjuntai anggun. Foto dapur yang bersih dan modern. Foto ruang tidur utama yang nyaman seperti kamar hotel. Ia bahkan menemukan sebuah foto candid saat arisan, di mana Dina dan teman-temannya sedang berpose di depan televisi 70 inci miliknya. Dengan sedikit pemotongan, ia menjadikan televisi itu sebagai objek utama, sebuah tamparan digital yang tak terlihat. Akhirnya, semua persiapan selesai. Spreadsheet rapi, folder bukti lengkap, naskah dan foto iklan siap diunggah. Hari sudah sore. Rania belum makan sejak sarapan roti di pagi hari, tapi ia tidak merasa lapar. Perutnya dipenuhi oleh adrenalin dan antisipasi. Ia menatap layar laptopnya. Kursornya berkedip-kedip di atas tombol, pasang iklan. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Begitu ia menekan tombol ini, perang dimulai. Ia teringat wajah Dina yang tersenyum sinis saat mengusirnya. Ia teringat tatapan dingin Ibu Ratmi. Ia teringat rasa sakit dan penghinaan di tengah hujan badai. Jarinya tidak lagi ragu. Dengan satu tekanan pasti, ia mengklik tombol itu. Iklannya kini tayang. Terbuka untuk dilihat seluruh dunia. Ia menyandarkan punggungnya di kepala ranjang, menarik napas panjang, dan menunggu. Ia tahu, ia tidak akan menunggu lama. Badai yang sesungguhnya akan segera dimulai. Ponsel Rania yang tergeletak di samping laptopnya tetap hening selama 10 menit pertama. Dalam keheningan itu, sebersit keraguan sempat melintas di benaknya. Bagaimana jika tidak ada yang tertarik? Bagaimana jika rencananya gagal? Namun, keraguan itu segera sirna saat layar ponselnya menyala, menampilkan notifikasi pertama. Sebuah pesan masuk dari aplikasi marketplace. Mbak, minat sama kulkasnya. Kondisi gimana? Net berapa? Rania tersenyum tipis. Umpannya dimakan. Dengan jari-jari yang tenang, ia membalas pesan itu, menjelaskan kondisi barang dan memberikan harga yang sedikit lebih rendah dari yang ia pasang. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ponselnya bergetar tanpa henti. Notifikasi pesan dan panggilan masuk silih berganti. Sepertinya judul, harga miring, dan foto-foto yang menggiurkan itu bekerja lebih baik dari yang ia bayangkan. Rania mendadak berubah menjadi seorang operator yang sibuk. Ia menjawab pertanyaan, melakukan negosiasi singkat, dan yang terpenting, menjadwalkan waktu pengambilan barang. Ia sengaja mengaturnya secara strategis. Ia tidak ingin semua pembeli datang bersamaan. Ia ingin prosesnya berjalan seperti sebuah proses yang lambat dan menyakitkan. Satu barang keluar setiap 1 atau 2 jam. Ia ingin memberi jeda bagi Dina dan Ibu Ratmi untuk merasakan setiap kehilangan. Pembeli pertama dijadwalkan datang besok pagi jam 10. Seorang ibu muda yang tertarik dengan mesin cuci bukaan depan miliknya. Rania segera mengirimkan foto kwitansi pembelian mesin cuci itu melalui WhatsApp kepada si pembeli. Bu, ini bukti kepemilikannya atas nama saya. Tolong ditunjukkan saja jika ada yang bertanya di lokasi. Bilang saja ibu sudah transaksi dengan saya, Rania. Malam itu, Rania tidur lebih nyenyak daripada 5 tahun terakhir. Keesokan paginya, di rumah nomor 12, Dina sedang menikmati kopi paginya sambil menonton acara gosip di televisi 70 inci. Ia merasa seperti ratu di istananya yang baru. Ia sudah merencanakan akan mendekorasi ulang kamar Rania menjadi walk-in closet untuknya. Ibu Ratmi sedang menyiram tanaman di taman. Hidup terasa sempurna.
Pukul 10 tepat. Bel rumah berbunyi. Dina, dengan sedikit kesal karena acaranya terganggu, membuka pintu. Di depannya berdiri sepasang suami istri dengan seorang anak kecil. "Selamat pagi. Cari siapa, ya?" tanya Dina dengan nada sedikit angkuh. "Pagi, Mbak. Kami mau ambil mesin cuci. Sudah janjian dengan Mbak Rania," kata si ibu dengan ramah. Dunia Dina seakan berhenti sejenak. "Rania? Mesin cuci? Apa maksudnya ini?" "Mbak salah alamat mungkin. Di sini tidak ada yang namanya Rania dan kami tidak menjual mesin cuci," kata Dina ketus. "Loh, alamatnya benar kok, Mbak. Perumahan Cendana Indah nomor 12. Si bapak menimpali sambil menunjukkan layar ponselnya yang berisi percakapan dengan Rania. "Ini buktinya. Kami sudah bayar DP juga." Dina melihat foto mesin cuci di ponsel itu. Itu jelas mesin cuci di rumahnya. Amarahnya langsung tersulut. Ini pasti penipuan. Wanita itu sudah tidak tinggal di sini. Dia itu maling. Semua barang di sini milik saya. Pasangan itu tampak kaget dan bingung. Si ibu kemudian teringat pesan Rania. Ia membuka galeri fotonya dan menunjukkan foto kwitansi. "Tapi ini, Mbak, bukti pembeliannya atas nama Rania. Kami hanya mengambil barang yang sudah kami bayar." Wajah Dina memerah. Ia kehabisan kata-kata. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di saat yang sama, Ibu Ratmi masuk dari taman dan bertanya ada keributan apa. Setelah mendengar penjelasan, Ibu Ratmi sama terkejutnya. Ponsel Dina berdering. Nama, Mbak Rani, tertera di layar. Dengan tangan gemetar karena marah, ia mengangkatnya. "Apa maumu, hah? Berani-beraninya kamu menjual barang di rumahku." "Itu bukan rumahmu, Dina. Dan itu barang-barangku." Suara Rania di seberang terdengar sangat tenang, yang justru membuat Dina semakin murka. "Aku punya bukti untuk setiap barang yang aku jual. Tolong jangan halangi pembelinya. Mereka tidak tahu apa-apa. Biarkan mereka mengambil mesin cuci itu." "Tidak akan. Ini pencurian. Kalau kamu menghalangi, aku akan menelepon Sandi. Kamu kenal dia, kan? Pengacara temanku. Dia bilang, tindakanmu menahan barang milik orang lain bisa masuk pasal penggelapan. Kamu mau berurusan dengan polisi?" Ancaman itu berhasil. Dina terdiam. Nama Sandi dan kata polisi membuatnya takut. Dengan perasaan dongkol yang luar biasa, ia dan ibunya hanya bisa mematung, menatap pasrah saat pasangan suami istri itu masuk, dibantu oleh seorang kuli angkut, membawa keluar mesin cuci dari area cuci di belakang. Suara mesin cuci yang diseret di atas lantai keramik terdengar seperti cakaran di hati mereka. Setelah pembeli pertama pergi, Dina langsung mengunci gerbang. Tapi itu tidak ada gunanya. Pembeli kedua, yang dijadwalkan datang jam 12 untuk mengambil set meja makan, menelepon Rania karena gerbangnya terkunci. Rania dengan tenang menelepon Dina kembali. "Buka gerbangnya, Din. Atau aku benar-benar akan membawa polisi ke sana dengan tuduhan penyanderaan aset." Dengan terpaksa, Dina membuka gerbang. Prosesi itu kembali terulang. Kali ini, 6 kursi dan 1 meja kayu jati yang kokoh diangkut ke atas mobil pick-up. Ruang makan mereka kini kosong melompong. Mereka terpaksa makan siang sambil lesehan di lantai, dengan makanan yang dipesan secara online karena tidak ada lagi meja untuk menyiapkan masakan. Hari itu menjadi neraka bagi Dina dan Ibu Ratmi. Setiap beberapa jam, bel rumah berbunyi, membawa pembeli yang berbeda untuk mengambil barang yang berbeda. Sebuah rak buku tinggi diangkut. Lalu karpet Turki yang tebal digulung dan dibawa pergi. Kemudian 3 unit AC dicopoti satu persatu oleh teknisi, meninggalkan lubang menganga di dinding. Rumah yang tadinya terasa penuh dan hangat, perlahan-lahan menjadi kosong dan dingin. Berita tentang obral besar di rumah nomor 12 mulai menyebar di grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Beberapa tetangga yang penasaran bahkan sengaja lewat di depan rumah, sekadar untuk melihat mobil angkut barang yang datang dan pergi. Dina, yang biasanya bangga menjadi pusat perhatian, kini merasa setiap tatapan tetangga adalah sebuah penghakiman.
Ia malu luar biasa. Ia mengurung diri di kamar, menutupi telinganya dengan bantal, berharap semua ini segera berakhir. Sore harinya, saat pembeli datang untuk mengambil televisi 70 inci, kesabaran Dina habis. Ini adalah pusat dari hiburannya, mahkota dari ruang keluarganya. Ia tidak terima. Ia berlari keluar dan berdiri di depan televisi itu, merentangkan tangannya. Tidak boleh. Ini punya saya. Teriaknya histeris pada dua orang petugas pengantar barang. Para petugas itu kebingungan dan menelepon Rania. Beberapa menit kemudian, sebuah taksi online berhenti di depan rumah. Rania keluar dari taksi itu. Ia tampak berbeda. Ia mengenakan kemeja rapi dan celana bahan. Rambutnya diikat ekor kuda. Wajahnya tampak tenang, namun matanya memancarkan ketegasan yang dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka bertatap muka sejak malam pengusiran itu. "Minggir, Dina," kata Rania dengan suara datar. "Tidak akan. Ini TV-ku." Rania tidak berdebat. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya, mengambil selembar kertas, dan menunjukkannya di depan wajah Dina. Itu adalah lembar tagihan kartu kredit dengan namanya, dengan deskripsi yang jelas. Cicilan Desember 12, LED TV 70 inch. "Ini namaku, bukan namamu," kata Rania dingin. "Sekarang minggir, atau aku akan memanggil petugas keamanan komplek." Dina menatap kertas itu, lalu menatap wajah Rania yang tanpa emosi. Ia kalah. Ia benar-benar kalah. Dengan lunglai, ia menurunkan tangannya dan berjalan gontai ke kamarnya, membanting pintu. Ibu Ratmi hanya bisa menangis di pojok ruangan. Rania mengawasi proses pencopotan televisi itu hingga selesai. Sebelum pergi, ia menatap sekeliling ruang keluarga yang kini terasa sangat luas dan kosong. Etalase patah hatinya telah resmi dibuka untuk umum. Dan pertunjukan utamanya bahkan belum dimulai. Setelah Rania pergi, keheningan yang ditinggalkannya di ruang keluarga terasa lebih berat daripada kebisingan manapun. Dina tidak kembali ke kamarnya. Ia hanya berdiri mematung di tengah ruangan, menatap bekas gantungan televisi di dinding yang kini terlihat seperti luka menganga. Di sanalah mahkotanya dulu bertengger, pusat dari dunianya, sumber hiburan dan kebanggaannya. Kini yang tersisa hanyalah lubang-lubang bekas sekrup. Ibu Ratmi masih terisak di sudut ruangan. Tangisannya terdengar lemah dan putus asa di dalam ruangan yang mulai kehilangan peredam suaranya. "Ini semua salahmu," desis Dina, tanpa menoleh pada ibunya. Suaranya serak, penuh dengan racun kebencian. Seandainya ibu lebih tegas dari awal, seandainya ibu tidak membiarkan dia membeli semua barang ini, kita tidak akan seperti ini. "Kenapa jadi salah ibu?" balas Ibu Ratmi. Tangisnya berhenti sejenak, digantikan oleh nada membela diri. "Kamu yang paling menginginkan dia pergi. Kamu yang bilang dia cuma orang luar. Ibu hanya mendukungmu, Dina." "Mendukung?" Ibu hanya diam saja saat dia membuktikan semuanya. Ibu hanya bisa menangis, teriak Dina. Akhirnya berbalik menghadap ibunya. Matanya merah dan liar. "Seharusnya kita bakar saja semua surat-suratnya. Seharusnya kita ganti semua kunci rumah ini dari dulu. Lalu kita masuk penjara? Itu maumu?" Perdebatan sengit itu mengisi kekosongan rumah. Gemas suara mereka memantul di dinding-dinding yang telanjang. Mereka saling menyalahkan, saling melempar tanggung jawab, tidak menyadari bahwa mereka berdua adalah arsitek dari kehancuran mereka sendiri. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Tidak ada lagi televisi untuk mengalihkan pikiran. Mereka hanya duduk di lantai yang dingin, dalam kegelapan, mendengarkan suara-suara asing di rumah yang terasa semakin besar dan menyeramkan. Keesokan harinya, prosesi itu berlanjut. Rania sepertinya telah mengatur jadwal dengan presisi militer. Pukul 9 pagi, sebuah mobil pick-up datang untuk mengangkut sofa kulit yang empuk itu. 3 orang pria dengan mudah mengangkatnya, membawanya keluar dari pintu depan, meninggalkan sebuah area kosong yang sangat luas di ruang keluarga. Tempat di mana Dina biasa berbaring malah sambil bermain ponsel, tempat di mana Ibu Ratmi biasa tertidur saat menonton sinetron, kini menjadi hamparan keramik yang dingin. Setelah sofa,
Giliran lemari pajangan kaca di ruang makan yang diangkut. Lalu gorden-gorden tebal dan mewah di setiap jendela dilepas, digulung, dan dibawa pergi. Kini, cahaya matahari masuk dengan liar, menyorot setiap debu yang beterbangan dan setiap sudut ruangan yang kosong. Rumah itu kehilangan privasinya. Para tetangga yang lewat bisa dengan leluasa melihat langsung ke dalam, menyaksikan panggung sandiwara yang telah kehilangan semua propertinya. Dina merasa telanjang. Ia menarik selimut tipis menutupi tubuhnya, bersembunyi di kamar seolah itu bisa melindunginya dari tatapan menghakimi seluruh dunia. Pukul 1 siang adalah jadwal untuk kamar Dina. Saat bel berbunyi dan Dina mendengar suara laki-laki meminta izin untuk mengambil ranjang dan lemari di kamarnya, ia mencapai batas kesabarannya. Ia melompat dari lantai, berlari keluar kamar dan berdiri di depan pintunya, merentangkan kedua tangannya seperti seekor induk singa yang melindungi sarangnya. "Pergi kalian semua. Jangan sentuh kamarku," teriaknya histeris pada dua orang petugas angkut yang tampak kebingungan. "Ini kamarku. Barang-barang ini milikku." Salah seorang petugas, seperti yang sudah diinstruksikan, segera menelepon Rania. "Halo, Bu Rani. Ini kami yang mau ambil ranjang di kamar lantai atas. Tapi mbaknya ngamuk. Bu, tidak mau kami masuk." Dina bisa mendengar suara tenang Rania dari pengeras suara ponsel itu. "Tolong berikan teleponnya pada Dina." Petugas itu menyodorkan ponselnya pada Dina. Dengan tangan gemetar, Dina merebut ponsel itu. "Apa lagi maumu? Hah? Kau sudah mengambil semuanya. Sisakan kamarku." "Dina, dengarkan aku." Suara Rania terdengar datar, tanpa emosi sedikit pun. "Ranjang itu, kasur lateksnya, lemari pakaian 6 pintu itu, meja rias putih itu, semuanya aku yang mencicil selama 18 bulan saat kamu merengek ingin kamarmu seperti kamar seorang putri. Aku punya semua buktinya. Sekarang, biarkan petugas itu melakukan pekerjaan mereka, atau aku akan datang ke sana bersama Sandi dan 2 orang polisi." Ancaman itu selalu berhasil. Dina membenci betapa lemahnya ia di hadapan ketenangan Rania. Ia membenci betapa Rania telah memikirkan semuanya, menutup setiap celah untuknya melawan. Ia membanting ponsel itu ke lantai hingga pecah berkeping-keping. "Aku benci kamu, Rani. Aku benci kamu," jeritnya, sebelum akhirnya luruh ke lantai, menangis tanpa daya. Para petugas itu, setelah mendapat izin kembali dari Rania lewat telepon rekannya, dengan canggung melangkahi tubuh Dina yang gemetar. Mereka masuk ke kamarnya dan mulai bekerja. Dina hanya bisa mendengarkan suara obeng listrik yang memperteli ranjangnya, suara gesekan lemari pakaiannya yang diseret keluar. Tempat sucinya, satu-satunya area pribadi yang tersisa, kini dinodai dan dilucuti di depan matanya. Ia merasa diperkosa secara emosional. Prosesi itu tidak berhenti di sana. Setelah kamar Dina, giliran kamar Ibu Ratmi. Kasur kesehatan yang empuk itu dibongkar. Lemari pakaian peninggalan almarhum suaminya yang masih bagus, tetap dibiarkan di tempatnya. Rania menepati janjinya. Ia hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Ironisnya, hal itu justru terasa lebih menyakitkan. Barang-barang lama yang kusam itu kini berdiri kesepian di tengah ruangan yang kosong, menjadi monumen yang memalukan bagi keserakahan mereka. Dapur adalah target berikutnya. Microwave, penanak nasi, blender, bahkan rak piring stainless yang menempel di dinding pun dilepas. Mereka kini harus memasak air menggunakan panci tua di atas kompor gas portabel kecil yang entah kenapa tidak ikut dijual oleh Rania. Mungkin Rania sengaja menyisakannya. Sebuah bentuk kemurahan hati yang terasa seperti hinaan. Hari itu, rumah benar-benar terasa seperti neraka. Setiap bunyi bel adalah lonceng kematian bagi kenyamanan mereka. Setiap suara barang yang diseret adalah musik pengiring kehancuran mereka. Mereka berdua, ibu dan anak, hanya bisa duduk meringkuk di sudut ruangan yang berbeda, tidak lagi saling bicara, tenggelam dalam penyesalan dan kebencian masing-masing. Mereka telah berhasil mengusir Rania. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga telah mengusir kehidupan dari rumah mereka. Menjelang sore, saat mereka pikir siksaan hari itu telah berakhir, sebuah truk kecil dengan beberapa orang tukang kebun datang.
Mereka tidak masuk rumah. Mereka langsung menuju ke taman. Dina dan Ibu Ratmi hanya bisa menatap dari jendela yang kini telanjang tanpa gorden. Para tukang itu, dengan perintah dari Rania, mulai menggali tanaman-tanaman hias yang paling mahal. Aglaonema, Monstera variegata, semua koleksi yang dulu sering Rania pamerkan dengan bangga. Mereka membungkus akarnya dengan karung goni dan mengangkutnya ke atas truk. Puncak dari penghinaan itu adalah saat mereka mengeluarkan jaring besar dan mulai menyerok ikan-ikan koi dari kolam. Ikan-ikan berwarna-warni yang lincah itu meronta-ronta di dalam jaring sebelum dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik besar berisi oksigen. Taman yang tadinya asri dan hidup kini terlihat seperti sepetak tanah yang porak-poranda. Kolamnya menjadi keruh dan kosong. Saat truk itu pergi meninggalkan kepulan asap, Dina dan Ibu Ratmi merasa benar-benar telah kehilangan segalanya. Rania tidak hanya mengambil perabotan. Ia mengambil keindahan, ia mengambil kenyamanan, ia mengambil kebanggaan, dan ia mengambil jiwa dari rumah itu. Prosesi pengosongan itu hampir selesai. Yang tersisa kini hanyalah mereka berdua, di dalam sebuah kotak beton yang besar, sunyi, dan penuh gema penyesalan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Rumah yang dulu menjadi istana kebanggaan Dina, kini benar-benar telah berubah menjadi gua. Gema dari setiap langkah kaki mereka di lantai keramik yang telanjang terdengar begitu keras, seolah mengejek kesunyian yang mencekam. Cahaya matahari yang masuk tanpa filter dari jendela-jendela polos terasa menyilaukan dan kejam, menyorot setiap sudut ruangan yang kini hanya berisi debu dan kekosongan. Tidak ada lagi tempat yang nyaman untuk duduk. Tidak ada lagi sudut yang indah untuk dipandang. Rutinitas mereka menjadi sebuah siksaan. Mereka bangun dari alas tidur tipis di lantai. Punggung mereka terasa sakit dan kaku. Untuk sarapan, mereka harus berjongkok di lantai dapur, memakan roti tawar atau mie instan yang dimasak dengan peralatan seadanya. Tidak ada lagi meja makan untuk berkumpul. Meskipun mereka juga tidak lagi ingin bicara satu sama lain. Keheningan di antara mereka dipenuhi oleh ketegangan dan tuduhan yang tak terucap. Dina menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamarnya yang kosong, menatap dinding-dinding putih yang membisu. Ia merasa seperti seorang ratu yang diasingkan di dalam kerajaannya sendiri yang telah runtuh. Ponselnya, yang dulu menjadi jendela menuju dunia glamor yang ia dambakan, kini menjadi sumber siksaan. Ia tidak berani membukanya. Ia takut melihat unggahan teman-temannya yang bahagia, yang akan membuatnya semakin merasa kalah. Ia takut membaca gosip yang mungkin sudah beredar di grup-grup komunitas tentang wanita gila yang menjual seluruh isi rumahnya. Di tengah penderitaan itu, Rania memberikan serangan penutupnya. Serangan yang membuktikan bahwa ia tidak akan menyisakan apapun. Sebuah mobil pick-up datang lagi. Kali ini, mereka membawa peralatan pertukangan. Mereka masuk dan, dengan surat perintah kerja yang ditandatangani Rania, mulai mencopot hal-hal yang Dina pikir tidak mungkin bisa diambil. Pemanas air di kamar mandi utama dilepas, menyisakan 2 pipa yang mencuat dari dinding. Shower mewah dengan semprotan berbagai mode diganti dengan kepala shower plastik murahan. Bahkan keran wastafel bermerek yang estetik itu pun ikut dibongkar. Rania seolah ingin memastikan bahwa tidak ada sedikit pun sisa kemewahan dari sentuhan tangannya yang bisa mereka nikmati. Puncak dari semua itu adalah saat mereka membongkar kitchen set. Para tukang dengan hati-hati melepaskan lemari-lemari gantung dari dinding, lalu membongkar kabinet bawah. Kompor tanam dan wastafel cuci piring ikut diangkat. Yang tersisa hanyalah sebuah dinding keramik kosong dengan bekas-bekas lubang sekrup dan saluran pipa air yang terbuka. Dapur impian itu kini kembali menjadi ruang kosong yang menyedihkan. Jauh lebih buruk daripada sebelum Rania merenovasinya. Ibu Ratmi hanya bisa menatap nanar. Air matanya sudah kering. Ia tidak punya lagi tenaga untuk menangis. Dina, dalam keputusasaannya, masih berpegang pada satu harapan terakhir, Bayu. Calon suaminya. Ia telah berbohong pada Bayu selama beberapa hari terakhir. Saat Bayu bertanya mengapa ia jarang memberi kabar, Dina beralasan sedang sibuk dengan proyek renovasi besar-besaran di rumah. Ia membayangkan akan menjelaskan semuanya pada Bayu nanti, memutarbalikan cerita,
menjadikan dirinya sebagai korban dari kekejaman Rania. Ia yakin Bayu, yang sangat mencintainya, akan mengerti dan membantunya bangkit kembali. Sore itu, saat Dina sedang meratapi nasibnya di ruang tamu yang kosong, bel rumah berbunyi. Ia berharap itu bukan lagi orang suruhan Rania. Dengan langkah malas, ia membuka pintu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di depannya berdiri Bayu, tersenyum lebar sambil membawa sebuket bunga. "Kejutan," kata Bayu ceria. "Katanya lagi renovasi. Aku mau lihat dong perkembangannya." Senyum Bayu langsung memudar saat matanya menatap ke dalam rumah, melewati tubuh Dina. Ia melihat kekosongan. Ia melihat dinding-dinding telanjang dan lantai yang kotor. Ia melangkah masuk. Tatapannya menyapu ke sekeliling dengan kebingungan yang dengan cepat berubah menjadi kengerian. "Dina, ini apa? Renovasi macam apa ini? Di mana semua barang-barangmu?" tanya Bayu. Suaranya berubah dingin. Dina panik. Ia tidak siap untuk ini. "Ini, Mas, aku bisa jelaskan. Ini semua ulah Mbak Rani." "Dia? Rani?" potong Bayu. Keningnya berkerut. "Siapa itu?" "Ipar perempuanku. Janda Mas Bram. Dia mengambil semuanya." Dina mulai menangis, mencoba membangkitkan simpati Bayu. "Dia iri padaku, pada kita. Dia tidak mau kita bahagia. Jadi dia mengambil semuanya dan menjualnya." Bayu tidak menatap Dina. Matanya masih menjelajahi setiap sudut ruangan yang kosong. Ia berjalan dari ruang tamu ke ruang makan, lalu melongo ke dapur yang hancur. Wajahnya mengeras. Ia bukan orang bodoh. Ia bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kemewahan yang dulu membuatnya terpesona, kemapanan yang ia pikir akan menjadi miliknya, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang gadis yang menangis dan sebuah rumah kosong yang lebih mirip gudang terlantar. Ia kembali menghampiri Dina. Tapi tatapannya tidak lagi mengandung cinta, hanya ada kekecewaan dan rasa jijik yang dingin. "Jadi, semua yang aku lihat waktu pertama kali ke sini, semua perabotan mewah itu bukan milikmu?" tanya Bayu dengan suara datar. Dina tergagap. Milik kami sekeluarga, Mas." Tapi dia mengambilnya. "Jangan berbohong lagi, Dina," kata Bayu tajam. "Aku datang ke sini karena tertarik padamu. Seorang wanita cantik yang mandiri dan mapan, yang tinggal di rumah yang indah. Itu yang aku kira. Ternyata, kamu hanya seorang penipu yang menumpang hidup pada kemewahan orang lain." Kata-kata itu menusuk jantung Dina. "Mas Bayu, jangan bicara seperti itu. Aku mencintaimu." "Cinta tidak bisa membayar tagihan, Dina," jawab Bayu sinis. Buket bunga yang tadi ia pegang, ia jatuhkan begitu saja ke lantai. "Aku mencari seorang istri untuk membangun masa depan, bukan seorang anak manja yang menjadi beban. Hubungan kita selesai." Tanpa menunggu jawaban, Bayu berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu, keluar dari kehidupan Dina. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dina terpaku di tempatnya. Suara pintu yang ditutup oleh Bayu terdengar lebih keras dari bantingan pintu manapun yang pernah ia dengar. Itu adalah suara masa depannya yang hancur. Harapannya, mimpinya, harga dirinya, semuanya ikut pergi bersama Bayu. Ia luruh ke lantai yang dingin dan kotor. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap kosong ke depan, ke pintu yang tertutup. Istananya telah menjadi gua. Dan di dalam gua yang gelap dan dingin itu, ia akhirnya menyadari bahwa ia sendirian. Benar-benar sendirian. Rania tidak hanya mengambil barang-barangnya, ia telah mengambil segalanya. Beberapa minggu berlalu. Waktu tidak menyembuhkan luka di rumah nomor 12. Sebaliknya, ia mengupasnya lapis demi lapis, membiarkannya membusuk di bawah tatapan matahari yang kejam. Kekosongan yang awalnya terasa mengejutkan kini telah menjadi sebuah kenyataan yang monoton dan menindas. Debu mulai berkumpul di sudut-sudut ruangan, membentuk gumpalan-gumpalan kelabu seperti awan duka. Sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan benar meninggalkan bau asam yang samar di dapur. Rumah itu tidak lagi terasa seperti gua, tapi lebih seperti makam.
Sebuah makam besar dan sunyi tempat dua jiwa dikubur hidup-hidup dalam penyesalan. Dina dan Ibu Ratmi nyaris tidak berbicara. Komunikasi mereka hanya sebatas gerutuan atau desisan tajam saat tidak sengaja bersenggolan di lorong yang sempit tanpa perabotan. Semua energi mereka telah habis terkuras oleh kesedihan dan kemarahan. Dina menghabiskan hari-harinya berbaring di atas tikar di kamarnya, menatap langit-langit, pikirannya berputar-putar dalam lingkaran setan. Bayu telah meninggalkannya, teman-temannya pasti menertawakannya, hidupnya telah berakhir. Ia telah mendapatkan rumah itu, tapi kehilangan seluruh dunianya. Ibu Ratmi, di sisi lain, lebih sering duduk di dekat jendela depan, menatap jalanan dengan pandangan kosong. Ia merindukan sinetronnya. Ia merindukan sofa empuknya. Ia merindukan masakan lezat Rania. Ia baru menyadari sekarang betapa nyamannya hidupnya dulu. Sebuah kenyamanan yang ia terima begitu saja. Sebuah kemewahan yang ia bantu hancurkan dengan tangannya sendiri demi menuruti keserakahan putrinya. Kenyataan finansial mulai menggigit dengan kejam. Tanpa pemasukan tetap dari Rania yang selama ini menanggung segalanya, mereka seperti kapal yang kehilangan mesin di tengah lautan. Surat pertama datang dari perusahaan listrik. Sebuah amplop putih yang tampak biasa saja, namun isinya adalah sebuah vonis. Tagihannya membengkak, jauh lebih besar dari biasanya. Mungkin karena mereka sering membiarkan lampu menyala di banyak ruangan sekaligus. Sebuah kebiasaan lama yang sulit dihilangkan, yang kini terasa ironis karena lampu-lampu itu hanya menerangi kekosongan. Dina, ini tagihan listrik, kata Ibu Ratmi, meletakkan surat itu di lantai di depan Dina. Dina meliriknya sekilas. Terus, harus dibayar. Sebentar lagi tanggal jatuh tempo, kata ibunya. Ibu hanya punya sedikit uang pensiun, tidak cukup untuk semua ini. Aku tidak punya uang, jawab Dina ketus, membalikan badannya membelakangi ibunya. Bagaimana bisa tidak punya uang? Bukankah kamu sering pamer di media sosial? Makan di kafe mahal, beli baju baru. Suara Ibu Ratmi mulai meninggi. Itu semua sudah habis, bentak Dina. Dan jangan ungkit-ungkit itu lagi. Beberapa hari kemudian, datang surat tagihan air, lalu internet, dan iuran keamanan serta kebersihan komplek. Tumpukan amplop itu tergeletak di lantai seperti tumpukan batu nisan kecil, penanda kematian gaya hidup mereka. Mereka mulai hidup dalam kegelapan di malam hari untuk menghemat listrik. Mereka menampung air hujan untuk kebutuhan mandi. Mereka menjadi orang asing di lingkungan mereka sendiri. Di tengah kesulitan itu, teror yang sesungguhnya baru dimulai. Suatu siang, saat Dina sedang mencoba tidur untuk melarikan diri dari kenyataan, gedoran keras di gerbang depan membuatnya terlonjak kaget. Gedoran itu terdengar kasar dan tidak sabar. Siapa itu? Bisik Ibu Ratmi ketakutan. Aku tidak tahu, jawab Dina. Jantungnya berdebar kencang. Gedoran itu semakin keras, disertai teriakan. Dina, kami tahu kamu di dalam. Keluar. Suara itu berat dan mengancam. Dina langsung pucat pasi. Ia mengenali nada suara seperti itu. Ia gemetar hebat, meringkuk di sudut kamarnya. Dina, siapa itu? Mereka memanggil namamu. Desak ibunya, menarik-narik lengan Dina. Aku tidak tahu, Bu. Mungkin orang salah alamat. Dusta Dina. Tapi orang di luar tidak menyerah. Ia terus berteriak, kali ini lebih keras, menarik perhatian beberapa tetangga yang penasaran. Dina Anindita, bayar utangmu. Jangan jadi pengecut. Ibu Ratmi menatap putrinya dengan ngeri. Utang? Utang apa? Dina. Dina tidak bisa mengelak lagi. Ia menangis terseduh-seduh. Dan di tengah isak tangisnya, ia akhirnya mengaku. Ia menceritakan semuanya. Tentang pinjaman online yang ia ambil dari berbagai aplikasi. Tentang uang yang ia pinjam dari rentenir kenalan temannya. Semua itu ia lakukan demi gaya hidup. Demi bisa mengimbangi Bayu. Demi bisa pamer pada teman-temannya. Ia membeli tas, sepatu, membiayai liburan singkat. Semuanya dengan uang pinjaman. Aku pikir setelah Mbak Rani pergi dan aku menikah dengan Mas Bayu, aku bisa membayar semuanya pelan-pelan.
Isaknya. Aku tidak menyangka Mbak Rani akan mengambil semua barangnya. Aku tidak menyangka Mas Bayu akan meninggalkanku. Ibu Ratmi terduduk lemas di lantai. Ia merasa seolah baru saja ditampar dengan keras. Masalah mereka ternyata jauh lebih dalam dan lebih berbahaya dari sekadar kehilangan perabotan. Putrinya telah menggali lubang yang sangat dalam, dan kini mereka berdua terperosok di dalamnya. Penagih utang pertama itu akhirnya pergi setelah setengah jam berteriak-teriak, meninggalkan secari kertas berisi ancaman yang ia selipkan di gerbang. Tapi ia hanyalah pembuka dari sebuah parade neraka. Hari-hari berikutnya, teror datang silih berganti. Ponsel Dina, yang dulu penuh dengan notifikasi, suka, dan komentar pujian, kini dibanjiri oleh pesan-pesan caci maki dan ancaman dari nomor-nomor tak dikenal. Bayar utangmu atau data pribadimu kami sebar. Kami tahu rumahmu. Kami akan datang setiap hari. Dasar penipu. Hidup mewah dari uang utang. Mereka bahkan mulai mengirimkan pesan teror ke nomor-nomor yang ada di kontak Dina, menyebarkan aibnya. Beberapa teman yang dulu dekat dengannya kini memblokir nomornya. Dunianya semakin menyempit. Para penagih utang dalam wujud fisik juga datang silih berganti. Ada yang datang sendiri, ada yang berdua. Mereka datang di waktu-waktu yang tidak terduga. Pagi, siang, bahkan larut malam. Mereka menggedor-gedor gerbang, melempari rumah dengan kerikil, dan meneriakkan utang-utang Dina agar didengar oleh seluruh lingkungan. Dina dan Ibu Ratmi hidup dalam ketakutan yang konstan. Setiap suara motor yang berhenti di depan rumah membuat mereka menahan napas. Mereka tidak berani keluar rumah, bahkan untuk membeli makanan. Mereka bertahan hidup dari sisa-sisa bahan makanan yang ada, yang semakin menipis setiap harinya. Suatu sore, dua orang penagih utang yang berbadan besar berhasil melompati gerbang. Mereka menggedor pintu depan dengan kepalan tangan mereka. Buka atau kami dobrak. Dina dan ibunya hanya bisa berpelukan ketakutan di dalam, menahan pintu dengan tubuh mereka. Para penagih itu mengintip dari jendela yang tak bergorden. Wah, rumahnya kosong melompong begini, kata salah satunya dengan nada mengejek. Pantas saja tidak bisa bayar utang. Tidak ada yang bisa disita. Kata-kata itu, entah kenapa, terasa lebih menyakitkan dari ancaman manapun. Mereka dihina karena kemiskinan mereka. Sebuah kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Setelah para penagih itu pergi, Dina merasa benar-benar hancur. Ia telah mencapai titik terendah. Ia yang dulu begitu peduli pada citra dan gengsi, kini telah menjadi tontonan yang memalukan bagi seluruh komplek. Rumah yang ia rebut dengan susah payah kini telah menjadi penjara yang menyiksa, dikepung oleh hantu-hantu dari kesalahannya sendiri. Seminggu kemudian, sebuah surat datang. Bukan surat tagihan biasa. Amplopnya berwarna coklat, dikirim melalui kurir, dan ditujukan langsung kepada Dina Anindita. Dengan tangan gemetar, Dina membukanya. Surat itu datang dari kreditor terbesarnya, rentenir tempat ia meminjam uang paling banyak, yang entah bagaimana berhasil memegang salinan sertifikat rumah mereka sebagai jaminan kepercayaan. Isinya singkat, padat, dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Ia diberi waktu 1 minggu untuk melunasi seluruh sisa utangnya beserta bunganya yang sudah membengkak tidak masuk akal. Apabila pembayaran tidak dilakukan sampai dengan tanggal yang ditentukan, begitu bunyi kalimat terakhir di surat itu, maka kami akan melakukan tindakan pengosongan paksa terhadap properti yang Anda tempati. Jerat itu kini telah mengencang di leher mereka. Waktu mereka hampir habis. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Tidak ada lagi celah untuk bersembunyi. 1 minggu yang diberikan oleh surat itu terasa seperti 7 abad dan 7 detik sekaligus. Setiap hari terasa lambat dan penuh siksaan. Namun secara keseluruhan waktu berlalu begitu cepat menuju hari penghakiman. Dina dan Ibu Ratmi hidup dalam kabut kepanikan. Mereka mencoba segalanya. Dina menghubungi sisa-sisa teman yang belum memblokirnya, memohon pinjaman dengan janji akan segera ia kembalikan. Tapi kabar tentang kejatuhannya sudah menyebar luas. Tidak ada satupun yang mau membantunya. Ibu Ratmi bahkan mencoba menghubungi beberapa kerabat jauh, menelan harga dirinya, menceritakan masalah yang mereka hadapi. Jawabannya sama.
Beberapa memberikan nasihat, beberapa mengungkapkan simpati palsu, tapi tidak ada yang menawarkan bantuan nyata. Mereka kini seperti penderita penyakit menular yang dijauhi semua orang. Hari terakhir tiba. Pagi itu, udara terasa sangat berat dan menyesakan. Dina tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk di lantai, memeluk lututnya, menatap pintu depan seolah sedang menunggu kedatangan regu tembak. Ibu Ratmi menghabiskan waktunya dengan berdoa. Air matanya sudah kering, bibirnya komat kamit tanpa suara. Mereka telah mengunci segalanya. Gerbang depan dirantai dari dalam, pintu dan jendela ditutup rapat. Mereka menciptakan benteng ilusi, berharap itu bisa menahan gelombang pasang yang akan datang. Sekitar pukul 11 siang, suara deru beberapa mobil dan motor berhenti tepat di depan rumah mereka. Jantung Dina serasa berhenti berdetak. Inilah saatnya. Dari celah jendela, ia mengintip keluar. Pemandangan di luar lebih buruk dari yang ia bayangkan. Bukan hanya 2 atau 3 orang. Ada sekitar 10 orang pria berwajah keras dan berbadan tegap. Mereka turun dari mobil dan motor, berdiri berjajar di depan gerbang, seperti pasukan yang siap menyerbu. Salah satu dari mereka, seorang pria berperawakan paling besar dengan tato di lehernya, melangkah maju. Ia tidak menggedor. Ia langsung berteriak dengan suara yang menggelegar, menggunakan pengeras suara kecil. Dina Anindita, waktumu sudah habis. Kami datang untuk menagih janji. Teriakan itu memecah keheningan siang hari di komplek perumahan yang tenang. Beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka, berdiri di teras masing-masing, menyaksikan drama itu dengan penuh minat. Keluar dan serahkan rumah ini secara baik-baik, atau kami akan masuk dengan cara kami sendiri, lanjut pria itu. Di dalam rumah, Ibu Ratmi pingsan. Dina menjerit panik, mencoba menyadarkan ibunya, tapi ibunya tidak bergerak. Dina sendirian sekarang, menghadapi mimpi buruknya yang paling mengerikan. Ia tidak membuka pintu. Ia hanya bisa menangis ketakutan di dalam. Melihat tidak ada respon, pria besar itu memberi isyarat kepada anak buahnya. 2 orang dari mereka membawa sebuah palu godam dan linggis. Mereka mulai menghancurkan gembok dan rantai di gerbang. Suara dentuman logam yang dihantam dengan keras terdengar memekakan telinga. Setiap pukulannya terasa seperti hantaman langsung ke ulu hati Dina. Para tetangga yang menonton kini semakin banyak. Mereka berbisik-bisik. Beberapa bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Dina, yang dulu hidup untuk pamer di media sosial, kini menjadi bintang utama dalam sebuah siaran langsung tentang kehancurannya sendiri. Brak! Gerbang itu akhirnya jebol dan terbuka lebar. Pasukan penagih utang itu menyerbu masuk ke halaman. Mereka tidak berhenti di sana. Mereka langsung menuju pintu depan. Kami hitung sampai 3. 1, 2. Dina, dalam kepanikannya, menyeret sebuah kursi sisa ke depan pintu untuk menahannya. Sebuah perlawanan yang sia-sia dan menyedihkan. 3. Pintu depan didobrak dengan sekali tendangan keras. Engselnya rusak dan pintunya terayun masuk dengan suara berderak yang mengerikan. Dina terlempar ke belakang, jatuh tersungkur di lantai. Para pria berwajah seram itu kini memenuhi rumahnya, atau lebih tepatnya, bekas rumahnya. Mereka berdiri mengelilinginya, menatapnya dengan dingin. Pria bertato itu melangkah maju, berjongkok di depan Dina. Sudah kami bilang, kan? Lebih baik menyerah baik-baik, katanya dengan senyum mengejek. Ia lalu memberi isyarat lagi. 2 anak buahnya masuk. Satu mengangkat Ibu Ratmi yang masih pingsan, yang lain mencengkeram lengan Dina dengan kasar dan menyeretnya keluar. Lepaskan! Lepaskan ibuku! Ini rumah kami. Dina meronta-ronta, tapi tenaganya tidak ada apa-apanya. Ia diseret melewati halaman yang tamannya telah rusak, melewati gerbang yang telah hancur, dan dilemparkan begitu saja ke trotoar di pinggir jalan. Ibunya dibaringkan di sebelahnya. Beberapa tetangga terkesiap melihat pemandangan itu, tapi tidak ada yang berani menolong. Di depan matanya yang berlinang air mata, Dina menyaksikan para penagih utang itu memasang rantai dan gembok baru yang jauh lebih besar di gerbang rumahnya. Mereka kemudian menempelkan sebuah spanduk putih besar di gerbang itu.
Tulisannya dicetak dengan huruf kapital berwarna merah menyala. Tanah dan bangunan ini telah disegel karena sengketa utang piutang. Semuanya selesai. Prosesi pengusiran itu menjadi sebuah tontonan publik yang sempurna. Ironi yang paling kejam adalah, mereka diusir dari sebuah rumah kosong. Mereka berjuang mati-matian untuk merebut sebuah cangkang, dan pada akhirnya, bahkan cangkang itu pun direnggut dari mereka. Para penagih utang itu pergi, meninggalkan Dina dan ibunya yang tergeletak di pinggir jalan. Para tetangga, setelah puas menonton, perlahan-lahan kembali masuk ke dalam rumah mereka yang hangat dan aman, membawa serta cerita gosip terpanas tahun ini. Sore mulai turun. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Ibu Ratmi akhirnya siuman. Ia menatap spanduk di gerbang, lalu menatap putrinya, lalu menangis tanpa suara. Dina tidak menangis lagi. Ia hanya duduk mematung, menatap kosong ke depan. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada harga diri. Mereka telah sampai di dasar jurang yang mereka gali sendiri. Di depan pintu rumah yang pernah menjadi simbol keserakahan mereka, karma telah datang mengetuk. Dan ia tidak datang dengan sopan. Ia datang dengan palu godam, menghancurkan segalanya hingga tak bersisa. 8 bulan berlalu. Waktu, yang dulu terasa seperti musuh yang menyeretnya melewati penderitaan, kini telah menjadi sahabat yang membantunya menanam dan memanen harapan. Di sebuah sudut kota yang ramai, di antara deretan ruko-ruko modern, berdiri sebuah tempat yang memancarkan kehangatan dan keanggunan. Di atas pintu kacanya, terpasang sebuah papan kayu dengan ukiran huruf yang indah. Lembar baru. Ini adalah dunia Rania. Sebuah butik kafe yang ia bangun dari nol. Setengah dari ruangan itu adalah butik yang memajang koleksi pakaian pilihan, cerminan dari seleranya yang tajam dan pengalamannya selama bertahun-tahun di industri fashion. Separuh lainnya adalah kafe kecil yang nyaman, dengan aroma biji kopi segar yang menyatu dengan wangi kue-kue panggang. Tempat ini adalah perwujudan dari semua yang telah ia pelajari, kerja keras, ketelitian, dan kemampuan untuk menciptakan keindahan. Rania yang sekarang bukanlah Rania yang dulu. Rambutnya dipotong lebih pendek, memberinya penampilan yang lebih segar dan dinamis. Cara berjalannya lebih tegap. Tatapan matanya lebih percaya diri. Ia tidak lagi membawa beban masa lalu di pundaknya. Ia telah meletakkannya, meninggalkannya di reruntuhan rumah nomor 12, dan berjalan maju dengan ringan. Pagi itu, lembar baru, sudah ramai oleh pelanggan. Beberapa wanita sedang memilih-milih baju di area butik, sementara beberapa pekerja kantor sedang menikmati kopi pagi mereka di area kafe. Rania bergerak dengan lincah di antara keduanya. Ia menyapa pelanggan tetap dengan nama mereka, membantu seorang gadis muda menemukan gaun yang pas, lalu bergeser ke belakang mesin espresso untuk membantu barista barunya yang sedikit kewalahan. "Bu Rani, pesanan meja nomor 3 sudah siap," kata Tina, seorang gadis muda yang menjadi karyawan pertamanya. Tina memandangnya dengan tatapan penuh kekaguman. Bagi Tina, Rania bukan hanya seorang bos, tapi juga seorang mentor. "Baik, Tin. Tolong antarkannya." "Setelah itu cek stok kain katun Jepang kita. Sepertinya sudah menipis," kata Rania sambil tersenyum. Senyumnya kini berbeda. Senyumnya tulus, mencapai matanya, tidak lagi dibayangi oleh kesedihan atau kewajiban. Ia membangun tempat ini bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dan kebahagiaan yang terpancar darinya menular kepada setiap orang yang masuk ke dalam tokonya. Uang hasil penjualan semua asetnya di rumah lama menjadi modal awal. Ia tidak menghamburkannya. Dengan perhitungan yang cermat, ia menyewa ruko, merenovasinya sedikit demi sedikit, dan membeli stok barang dengan sangat hati-hati. Ia menggunakan semua pengetahuannya tentang bisnis, semua koneksinya dengan para pemasok. Ia bekerja 16 jam sehari selama 3 bulan pertama, seringkali tidur di sofa kecil di ruang belakang rukonya. Ia adalah manajer, kasir, pelayan, dan petugas kebersihan sekaligus. Kerja keras itu terbayar. Lembar baru, dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai tempat yang menjual produk berkualitas dengan pelayanan yang hangat. Dari mulut ke mulut, usahanya berkembang.
Ia kini memiliki 3 orang karyawan, neraca keuangannya menunjukkan keuntungan yang stabil, dan ia bahkan sudah berhasil membeli sebuah mobil kecil bekas untuk menunjang mobilitasnya. Ia tidak lagi tinggal di motel. Ia menyewa sebuah apartemen studio kecil yang tidak jauh dari tokonya. Apartemen itu tidak besar, tidak mewah, tapi terasa begitu nyaman. Setiap barang di dalamnya ia pilih dengan cinta. Sebuah sofa kecil yang nyaman, sebuah tempat tidur dengan sprei katun yang lembut, sebuah dapur mungil tempat ia bisa memasak untuk dirinya sendiri. Tidak ada barang mahal atau mencolok. Yang ada hanyalah kedamaian. Ini adalah istananya yang sesungguhnya. Sebuah benteng yang tidak bisa direbut oleh siapapun karena ia membangunnya di atas pondasi kemandiriannya sendiri. Di antara kesibukannya, ia juga mulai membangun kembali kehidupan sosialnya. Ia bergabung dengan komunitas pengusaha wanita lokal, tempat ia bisa berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain. Ia menemukan teman-teman baru, orang-orang yang menghargainya karena siapa dirinya, bukan karena apa yang bisa ia berikan. Ia belajar untuk tertawa lepas lagi, untuk menikmati hal-hal kecil, seperti berjalan-jalan di taman kota pada hari Minggu atau menonton film di bioskop sendirian. Suatu malam, setelah semua pelanggan pulang dan karyawan sudah beres-beres, Rania duduk sendirian di salah satu meja kafenya. Ia menatap sekeliling tempat yang telah ia ciptakan itu. Cahaya lampu gantung yang hangat memantul di atas meja-meja kayu yang bersih. Di rak-rak butik, baju-baju tertata rapi, menunggu untuk ditemukan oleh pemiliknya yang baru. Keheningan malam itu terasa damai, bukan lagi menakutkan. Sekelebat, bayangan rumah lamanya melintas di benaknya. Ia teringat ruang tamu yang luas dan kosong setelah televisinya diangkut. Ia teringat wajah penuh kebencian Dina. Ia teringat tangisan putus asa Ibu Ratmi. Anehnya, kenangan itu tidak lagi memancing amarah atau kesedihan. Rasanya seperti menonton sebuah film lama tentang orang lain. Ia tidak merasa menang. Balas dendam yang dulu terasa begitu membara, kini terasa seperti sesuatu yang sepele dan tidak penting. Ia tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Ia hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya, lalu berbalik dan berjalan pergi untuk membangun kehidupannya. Ia sadar, pengusiran malam itu, yang terasa seperti akhir dunia, ternyata adalah sebuah hadiah terselubung. Kejadian itu telah memaksanya keluar dari sangkar emas yang nyaman namun beracun. Kejadian itu telah memaksanya untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Ia harus kehilangan segalanya untuk bisa benar-benar menemukan dirinya sendiri. Sebuah rasa syukur yang hangat memenuhi hatinya. Syukur atas kekuatannya sendiri. Syukur atas kesempatan kedua. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang penyintas. Seorang pemenang dalam pertarungannya melawan takdir. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sandi, pengacara temannya. "Ran, apa kabar? Sudah lama tidak dengar beritamu. Bisnismu lancar?" Rania tersenyum dan mulai mengetik balasan. "Kabar baik, San. Sangat baik. Lembar baru. Sedang ramai. Kapan-kapan mampir. Aku traktir kopi terbaik di kota ini." Ia menekan tombol kirim. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, menyesap sisa tehnya yang mulai dingin. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Pikirannya sudah tertuju pada hari esok. Pada koleksi baju musim semi yang akan segera datang, pada resep kue baru yang ingin ia coba, pada rencana untuk membuka cabang kedua tahun depan. Fajar yang baru telah sepenuhnya menyingsing untuk Rania. Dan kali ini, langitnya cerah tanpa awan. Ia mengunci pintu rukonya, melangkah keluar ke udara malam yang sejuk, dan berjalan menuju mobilnya. Ia pulang, menuju ke rumahnya sendiri. Beberapa bulan kembali berlalu, mengantarkan pergantian musim. Malam itu, hujan turun dengan lembut di kota, membasahi jalanan aspal hingga berkilauan di bawah cahaya lampu-lampu kota. Rintik hujan yang jatuh di kaca depan mobil Rania menciptakan lukisan impresionis yang buram. Alunan musik jazz pelan dari radio menemani perjalanannya pulang setelah menutup kafenya lebih larut dari biasanya. Ini adalah malam yang sempurna untuk meringkuk di bawah selimut dengan secangkir teh hangat dan sebuah buku bagus.
Rania tersenyum tipis membayangkannya. Ia merasa damai. Hidupnya kini berada dalam ritme yang stabil dan membahagiakan. Bisnisnya terus berkembang, lingkaran pertemanannya semakin solid, dan yang terpenting, hatinya terasa utuh. Mobilnya berhenti di sebuah persimpangan jalan yang ramai, menunggu lampu lalu lintas berganti hijau. Sambil menunggu, matanya tanpa sengaja menyapu ke trotoar di sisi kiri jalan. Di bawah kanopi sebuah toko yang sudah tutup, beberapa orang gelandangan duduk bergerombol, mencoba melindungi diri dari gerimis yang semakin deras. Pemandangan yang biasa ia lihat, pemandangan yang selalu membuatnya merasa iba. Tapi malam ini, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dua sosok wanita yang duduk sedikit terpisah dari yang lain. Mereka tampak sedang bertengkar, saling berebut sesuatu di dalam sebuah kantong plastik kresek. Yang satu lebih tua, rambutnya putih acak-acakan. Yang satu lagi lebih muda, meskipun wajahnya tampak kuyu dan jauh lebih tua dari usia seharusnya. Jantung Rania berdetak sedikit lebih cepat. Ada sesuatu yang terasa familiar dari postur tubuh mereka, dari cara mereka bergerak. Sebuah kilat menyambar di kejauhan, menerangi persimpangan itu dengan cahaya kebiruan sesaat. Dan dalam sepersekian detik yang membutakan itu, Rania melihat wajah mereka dengan jelas. Waktunya seakan berhenti. Napasnya tercekat di tenggorokan. Itu mereka, Ibu Ratmi dan Dina. Penampilan mereka adalah sebuah pemandangan yang mengerikan. Pakaian yang mereka kenakan kumal, kotor, dan basah di beberapa bagian. Rambut Dina, yang dulu selalu tertata rapi dan diwarnai, kini gimbal dan kusam. Wajahnya yang dulu cantik kini tirus, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Ibu Ratmi tampak begitu rapuh. Tubuhnya kurus kering, tatapannya kosong. Mereka sedang memperebutkan sebungkus nasi sisa. Pertengkaran mereka sengit namun tanpa suara. Hanya saling tarik dan dorong dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki. Itu adalah pemandangan kehancuran total. Sebuah tragedi yang memilukan. Reaksi pertama Rania adalah keterkejutan yang dingin. Ia tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Kemudian, berbagai emosi mulai bergejolak di dalam dirinya. Tapi anehnya, tidak ada rasa kemenangan di sana. Tidak ada sedikit pun rasa puas melihat orang-orang yang telah menghancurkannya kini berada di titik terendah. Keinginan untuk balas dendam telah lama menguap dari dalam dirinya, meninggalkan ruang hampa. Ia tidak merasa senang. Ia juga tidak merasa marah. Yang ia rasakan adalah kehampaan. Seolah ia sedang melihat dua orang asing yang bernasib malang. Ada sedikit rasa iba yang muncul, sisa-sisa dari Rania yang lama, yang selalu merasa kasihan pada orang lain. Tapi rasa iba itu dengan cepat ditelan oleh sebuah kesadaran yang dingin dan jernih. Ini adalah jalan yang mereka pilih sendiri. Nasib ini adalah buah yang mereka petik dari pohon keserakahan yang mereka tanam. Sejenak, ia berpikir, haruskah aku melakukan sesuatu? Haruskah aku turun, memberikan mereka uang, atau setidaknya membeli mereka makanan yang layak? Pikiran itu melintas, sebuah refleks dari kebaikan hatinya yang belum sepenuhnya mati. Tapi kemudian ia membayangkan konsekuensinya. Jika ia membantu mereka, itu akan menjadi sebuah celah. Sebuah pintu kecil yang akan ia buka kembali menuju masa lalunya yang kelam. Mereka akan tahu di mana menemukannya. Mereka akan datang ke kafenya, ke apartemennya, membawa serta semua racun dan drama yang pernah hampir menenggelamkannya. Ia telah berjuang terlalu keras untuk membangun dunianya yang baru, dunianya yang damai. Ia tidak akan membiarkan bayangan dari masa lalu menghancurkannya lagi. Di tengah pertarungan batinnya, pertengkaran di trotoar itu berhenti. Dina, yang berhasil merebut kantong plastik itu, tanpa sengaja mengangkat kepalanya. Matanya yang lelah menatap lurus ke depan, ke arah lampu lalu lintas. Dan tatapannya bertemu dengan tatapan Rania melalui kaca depan mobil yang basah. Dunia seakan kembali membeku. Rania bisa melihat ekspresi di wajah Dina berubah. Dari kelelahan, menjadi kebingungan, lalu pengenalan, lalu syok, dan akhirnya sebuah permohonan yang putus asa. Mata itu, mata yang dulu menatapnya dengan penuh kebencian dan penghinaan,
kini menatapnya seolah ia adalah satu-satunya dewi penolong di dunia. Lampu lalu lintas di depan Rania berganti menjadi hijau. Mobil di belakangnya membunyikan klakson pelan. Ini adalah momen penentuan. Persimpangan jalan ini bukan lagi sekadar persimpangan lalu lintas. Ini adalah persimpangan takdir. Jalan ke depan adalah masa depannya yang cerah. Jalan untuk berhenti adalah jalan kembali ke masa lalunya yang menyakitkan. Rania tidak ragu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskannya perlahan. Ia tidak memalingkan muka. Ia tetap menatap Dina, membiarkan Dina melihat keputusannya dengan jelas. Kemudian, dengan gerakan yang tenang dan pasti, ia melepaskan pijakannya dari pedal rem dan dengan lembut menekan pedal gas. Mobilnya melaju perlahan, melewati persimpangan itu. Ia tidak melirik ke kaca spion. Ia tidak ingin tahu apa ekspresi Dina selanjutnya. Itu bukan lagi urusannya. Penyesalan mereka datang terlambat, dan pengampunan darinya tidak akan mengubah apapun. Ia terus melaju, meninggalkan bayangan-bayangan itu di belakang, di persimpangan jalan yang basah oleh hujan. Ia mengarahkan mobilnya menuju jalan pulang, menuju apartemennya yang kecil dan hangat, menuju kehidupannya yang baru. Saat ia tiba di tempat parkir apartemennya, hujan telah reda, menyisakan udara malam yang bersih dan segar. Ia mematikan mesin mobil dan duduk sejenak dalam keheningan. Ia tidak merasa bersalah. Ia tidak merasa lega. Ia hanya merasa bebas. Benar-benar bebas. Ia melangkah keluar dari mobil, menatap ke atas, ke jendela apartemennya di lantai 3 yang lampunya ia biarkan menyala. Cahaya kuning hangat itu tampak seperti bintang penunjuk arah. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Ia ada di rumah.